Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Salim Hafizahullah Ta'ala dan juga rekan-rekan keluarga besar JPM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita di pagi yang cerah ini diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah sehingga bisa thalabul ilmi, bisa meniti jalan ilmu di tengah kesibukan kita menjalankan perintah Allah untuk menjemput rizki, untuk berikhtiar, untuk mencari ma'isyah, yang tentunya ini adalah sebuah amal yang sangat besar pahalanya. Yang penting jangan lupa selalu menyertakan niat di dalam bekerja, itu adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah dan kita niati ibadah. Insya Allah segala macam cobaan, ujian, atau permasalahan semuanya akan dimudahkan. Apabila sesuatu itu karena Allah, maka akan penuh berkah, akan dimudahkan, dan akan bisa istiqomah. Sehingga tentunya kita berusaha untuk senantiasa meluruskan niat bahwasannya thalabul ilmi itu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah, terutama masalah akidah, yang mana akidah itu adalah hal yang paling urgent dalam hidup kita. Dan usaha perbaikan kita itu akan maksimal apabila kita mulai dengan akidah. Betapa kuatnya akidah itu untuk merubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Dengan akidah seseorang hidupnya bisa tenang karena hanya bertawakal kepada Allah. Dengan akidah seseorang tidak khawatir dan tidak takut untuk menatap masa depan. Dengan akidah seseorang hanya bersandar kepada Allah, tidak bersandar dengan kekuatannya, tidak bersandar dengan kekuatan diri sendiri. Sehingga materi tentang akidah itu adalah yang harus sering terus kita pelajari dan kita ulang-ulang agar materi akidah tersebut bisa meresap ke dalam hati kita. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam pembahasan kitab Ushul Salasah ya, 3 landasan pokok yang wajib diketahui setiap muslim dan muslimah. Kemarin telah kita bahas tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, yang mana kewajiban kita, konsekuensi dari la ilaha illallah itu hanya menunjukkan segala macam ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga penting bagi kita untuk memahami dan mempelajari berbagai macam ibadah yang banyak sekali.
Agar tujuannya apa? Agar tujuannya adalah ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah. Ya. Karena inti dari kesyirikan itu kan menunjukkan suatu ibadah kepada selain Allah. Sebagian masyarakat nggak paham, ini ternyata ibadah. Nyembelih itu kan ibadah. Contohnya, nyembelih itu ibadah. Sehingga apabila ditujukan kepada selain Allah, itu syirkun akbar, syirik besar. Bernadar ini ya ibadah juga. Nanti akan kita bahas. Yang kemarin yang sudah kita bahas apa? Doa. Karena doa adalah inti dari ibadah. Sehingga apabila seseorang berdoa kepada selain Allah, minta kepada Nyi Roro Kidul, minta kepada Kiai Slamet, ada Mbah Petro, apalagi Mbah Marijan, sudah meninggal ya, atau Mbah siapalah penunggu gunung atau penunggu pohon besar, batu besar, maka berdoa kepada selain Allah itu adalah syirik. Yang kedua, kemarin kita bahas takut, yang mana takut itu adalah ibadah. Sehingga seseorang secara asal hanya boleh takut kepada Allah. Tidak boleh takut kepada selain Allah. Kecuali kalau takut yang tabi'i, yang tabiat manusia. Itu nggak apa-apa. Takut singa, takut harimau, takut ular, kan nggak apa-apa. Lumrah. Tapi kalau takut kepada wali, takut kepada yang bau reksa kampung katanya, terus ngasih sesajen karena nanti takut kena musibah. Nah ini takut kepada Allah yang hukumnya syirik. Dan seseorang tidak perlu takut yang itu hanya khaufusir, ya, takut yang sebenarnya nggak perlu ditakutkan. Seseorang itu takut nggak sama orang mati? Siapa yang berani tidur di kamar jenazah, kamar mayat, semalam saja? Apa kira-kira yang ditakutkan? Bisa bangkit nggak? Bisa bangun lagi nggak jenazahnya? Nggak, kan terus yang ditakutkan apa? Kenapa orang itu kok takut orang mati? Wong mati rai soba, nek obah, nanti ini bocah kan gitu. Ya. Orang itu takut dengan orang mati, yang ditakutkan apa kan gitu, udah nggak bisa gerak. Khawatirnya nanti kalau bangkit lagi itu ya, atau mungkin rohnya. Nah. Terus berikutnya adalah apa? Setelah takut adalah ar-roja. Apa itu? Berharap. Itu seseorang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berharap kepada Allah, maka Allah yakin tidak akan menyanyiakan hambanya yang senantiasa berharap kepada Allah. Kalau berharap kepada manusia, sering nggak mengecewakan? Sering ya? Berharap pada manusia itu terkadang mengecewakan. Tapi kalau seseorang benar-benar jujur berharap kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah menyanyiakan hambanya, mentelantarkan hambanya yang senantiasa berharap kepada Allah. Kemarin sudah kita bahas berharap ya. Nah, kemudian tawakal. Sudah belum kemarin? Sudah. Tawakal, bagaimana seseorang itu hanya bertawakal kepada Allah. Perlu yang kita garis bawahi di sini, bahwasannya sebab datangnya rizki itu adalah memperkuat tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kita lihat dalam ayat ini jelas menunjukkan bahwasannya bertawakal kepada Allah itu sebab kecukupan.
sebab dicukupi rizkinya. Ada orang takut punya anak banyak, khawatir nanti nggak bisa ngasih makan, khawatir nggak bisa menyekolahkan, nggak bisa menyekolahkan sampai kuliah. Sekarang kampanye baru ya, kampanye yang marak besar-besaran, bagaimana sangat masifnya kampanye apa? Cukup 2 anak. 2 anak lebih baik. Padahal bisa disekat ya, ataupun penggalan katanya adalah 2 anak lebih baik. Paham ya? 2 anak lebih itu adalah baik. Maksudnya seperti itu. Ya. Kita lanjutkan robbah, rohbah, wal khusyuk. Robbah, rohbah, dan khusyuk. Ini sebenarnya ya hampir mirip dengan roja. Robbah itu berharap, rohbah itu takut, dan khusyuk ya khusyuk. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kita harus berusaha mencontoh para nabi. Kita hidup di zaman yang mana kita berusaha untuk badiru bil a'mal, bersegera dalam berbuat baik. Kenapa? Fitanan. Kenapa harus segera berbuat baik? Karena zaman kita setelahnya ini, hari setelahnya, itu ujian semakin berat. Ujian semakin banyak. Orang mau beramal itu ujiannya tambah berat, tambah banyak. Sehingga kalau beramal kita berusaha untuk tidak menunda-nunda. Contoh, banyak nggak orang yang menunda haji padahal sudah mampu? Banyak? Banyak ya? Kenapa kok menunda? Padahal sudah mampu haji. Alasannya belum punya rumah. Nah dulu, nanti hajinya setelah punya rumah. Setelah punya rumah, akhirnya apa? Tar dulu hajinya. Belum punya kendaraan yang nyaman. Setelah punya kendaraan yang nyaman, nanti dulu hajinya. Belum apa? Apa? Anak-anak belum mapan. Ya. Anak-anak belum mapan atau belum mentas semua. Ya. Setelah itu apa lagi? Ada panggilan haji sudah mampu, ntar dulu. Cucu juga belum mapan. Pertanyaannya kapan hajinya? Sekarang kalau ditanya, kita sebaiknya itu haji dulu, daftar haji dulu, atau bangun rumah dulu, atau punya kendaraan dulu? Punya rumah itu wajib nggak sih? Ya wajib kan? Apa persoalan berdosa nggak punya rumah? Punya kendaraan, mobil, wajib nggak? Nggak wajib. Mungkin nggak seseorang itu haji dulu, lalu nanti apa? Nyelengi punya apa? Rumah, punya mobil, kendaraan. Dan Masya Allah kalau orang Madura itu kebiasaannya seperti itu. Haji dulu, baru apa? Bikin rumah, baru apa? Kendaraan. Itu kalau di Madura hal itu seperti apa? Seperti itu apa? Adat atau kebiasaannya. Tapi yang disayangkan, banyak di masyarakat itu haji itu niatnya bukan ibadah, tapi biar dipanggil Pak Haji atau Bu Haji atau Bu Haja Bu Haja gitu ya. Iya. Jadi semakin berat, apalagi kalau haji itu ditunda-tunda,
semakin apa? Sepuh. Banyak nggak yang sepuh haji itu terus kemudian meninggal? Banyak. Banyak di sana tuh karena sudah sepuh, sakit dari Indonesia, karena sana nggak kuat, kepanasan, ya. Banyak yang meninggal karena sudah memang sepuh. Karena memang ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Dan yakin akan janji Allah bahwasanya mengikuti haji umroh itu adalah bisa menghilangkan kefakiran, ya, menghilangkan kemiskinan sebagaimana api pandai besi itu ya, ketika karat yang ada di emas, karat yang terdapat di perak, di besi, kemudian dicelupkan ke dalam api, hilang nggak karatnya? Hilang. Itu seperti itulah ampuhnya haji dan umroh dalam apa? Dalam menghilangkan atau menolak kefakiran dan kemiskinan. Sehingga nggak ada ceritanya orang itu habis haji, habis umroh terus bangkrut, jatuh miskin. Nggak akan. Nah, ini hanya sekedar contoh ya, bahwasanya seseorang itu apa? Harus berusaha yusari'una fil khairat, bersegera dalam berbuat baik. Dadi wong apik iki aja ditunda-tunda. Kalau orang asal gitu ya. Dadi wong apik iku aja ditunda-tunda. Kalau seseorang itu kan jadi orang apa saja kan jadi bahan omongan. Orang baik diomongin di belakang. Orang jelek juga sama ya, orang jahat juga sama. Jadi bahan omongan. Sama saja jadi bahan omongan. Maka lebih baik jadi orang baik. La yaslam ahadun min kalamin nas. Tidak ada seorang pun yang selamat dari komentar orang lain. Nggak ada yang selamat. Kita mau melakukan apa saja pasti ada komentarnya. Pasti ada saja yang nggak suka. Ridhon nas wayatun latudrok. Untuk mencapai, menginginkan semua manusia itu senang dan ridho kepada kita, semua manusia itu adalah tujuan yang nggak mungkin terjadi. Mustahil. Mustahil kalau menjadikan semua orang itu setuju dengan kita, sepakat dengan kita, senang dengan kita, ridho dengan kita. Sehingga apa? Kita berusaha, yang penting Allah ridho. Ya, selesai. Yang penting Allah ridho, ya, maka seseorang akan bahagia hidupnya. Di dunia maupun di akhirat. Gitu nggih. Jadi bersegera dalam berbuat baik, bersegera dalam beribadah, beramal soleh. Karena hari-hari ke depan itu semakin berat. Jadi hari-hari ke depan itu semakin berat, tidak semakin ringan. Tanggung jawab kita semakin usia bertambah, tanggung jawab kita semakin apa? Semakin berat. Semakin berat. Anak bertambah, ya, terus apa lagi? Ya semuanya, tugas bertambah, dan seterusnya. Wa yad'unana, bagaimana sifat qanat itu selalu berdoa kepada Allah. Jadi kita harus senantiasa kita ingat bahwasannya jangan pernah letih dalam berdoa. Jangan pernah berputus asa. Jangan sampai seseorang itu meremehkan kekuatan doa. Oh ya iso toh. Mustahil kan itu kadang. Mustahil saya bisa seperti itu. Mustahil mendapatkan itu. Karena enggak, Pak? Karena enggak yakin dengan kekuatan doa. Ustaz, mustahil saya itu bisa haji. Loh kenapa Mas? Kok mustahil? Oh saya hidupnya ya sederhana gini Ustaz, pas-pasan.
Ya alhamdulillah Mas, pas-pasan, pas butuh ono. Gitu. Pas butuh ono. Nah, ditanya lagi, punya hutang nggak Mas? Alhamdulillah nggak punya Ustadz. Ini orang kaya ini. Orang kaya yang sebenarnya. Kenapa? Karena nggak punya hutang. Banyak nggak orang yang kelihatannya kaya, rumahnya megah, mobilnya mewah, banyak hutang. Setiap bulan, setiap jatuh tanggal, mikirkan apa? Setoran. Sehingga pesan Nabi Nabi, la tukhifu min anfusikum ba'da amniha. La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menteror diri kalian sendiri setelah sebelumnya itu aman. Sebelumnya itu tenang, aman, damai. Jangan menteror diri sendiri dengan apa? Dengan berhutang. Berhutang yang tidak mendesak nih. Karena banyak orang itu kan berhutang bukan karena mendesak nih. Tapi apa? Berhutang karena mengikuti tren. Gengsi. Tetangganya bisa beli mobil. Akhirnya apa dia? Ingin ikut-ikutan. Akhirnya berhutang ke bank. Kalau nasihat mbah-mbah dia apa? Nasihat mbah-mbah kita itu apa? Susah digawe dewi. Gitu ya. Orang susah itu sebenarnya bukan karena sedikitnya nikmat yang ia peroleh. Tapi orang susah itu dibuat sendiri. Susah digawe dewi. Coba, kalau seseorang itu hidup sesuai dengan kemampuan, kan enak. Kalau mampunya beli Avanza, ya beli Avanza. Jangan nekat beli apa? Pajero. Akhirnya panas jopo jero. Ben mulan apa mumet mikir apa? Setoran kan gitu. Ya. Mampunya sepeda motor, ya sepeda motor mawon. Jangan memaksakan. Tapi Ustaz, tetangga saya sudah punya mobil, saya nggak punya sendiri. Ya usah ngikutin gengsi. Nggak akan ada habisnya. Kan enak kalau seseorang itu hidup sesuai dengan kemampuan. Mampunya dia, mampunya nggak memaksakan diri. Zaman dulu, kalau orang mau bikin rumah, itu sabar banget. Nyelengi, tuku watu se. Bariku apa? Beli batu, terus beli pasir. Setelah itu berapa bulan, habisnya sudah beli bata. Sekarang enggak. Pengen segera langsung jadi, cepat jadi. Sehingga apa? Memaksakan diri untuk utang riba. Ribanya orang itu susah karena ya dia sendiri yang membuat susah. Padahal para ulama sudah menjelaskan bahwasannya apa? Hutang ya, itu bisa menjadikan seseorang gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Kenapa kok gelisah? Ya malam itu orang yang terlilit hutang, kalau malam itu nggak bisa tidur, susah tidurnya. Mikir apa? Mikir hutang. Ya. Orang yang terlilit hutang karena ini apa? Karena memang mengikuti tren ya. Beda kalau memang butuh mendesak nih, nggak apa-apa hutang itu. Cuma masalahnya ketika berhutang itu mengikuti tren gengsi. Nih. Dan kalau malam gelisah, susah tidur, kalau siang apa? Kalau siang itu kehinaan. Kenapa kehinaan? Karena diuber-uber apa? Debt collector ya namanya ya. Nah, diuber-uber ya. Bahkan menjadikan seseorang itu sering berbohong loh. Besok tak sahur ya, iya ternyata juga sama, nggak disaur juga. Bahkan kemarin kan baru viral istilah pinjam 100 agar silaturahmi tidak putus. Ya. Sekarang itu nih, kalau pengen menguji seseorang, tahu orang ini baik atau enggak, coba kita lihat bagaimana dia kalau ya urusannya berkaitan dengan harta, dengan uang, amanah enggak? Kan gitu.
Kalau seseorang ingin mengetahui akhlak dia, bagaimana pribadi dia, para ulama menjelaskan salah satunya dengan itu. Coba kalau amanah berkaitan dengan harta gimana? Yang berikutnya adalah ketika safar. Seseorang bisa tahu, kita lihat safar, dia itu egois enggak? Apakah hanya mementingkan diri sendiri? Karena semua akan terkuak ketika safar bareng. Ya, dalam perjalanan bareng itu semuanya akan terkuak. Gimana karakter dia? Egois enggak? Ya, perhatian enggak dengan temannya? Itu kan terkuak semua. Itu kalau ingin mengetahui bagaimana karakter seseorang. Gitu nih. Jadi di sini tadi kita jelaskan bahwasannya para nabi itu wayad'una raghaban wa rahaban. Senantiasa berdoa kepada Allah dengan penuh harap, raghaban. Menunjukkan bahwasannya kalau seseorang berdoa, punya cita-cita, itu harus optimis. Berdoa itu harus optimis. Berdoa itu harus yakin akan dikabulkan. Coba, ya kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinina bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu itu yakin bahwasanya akan dikabulkan. Ya, kalau seseorang saya berdoa, kita berdoa, tapi kita kurang yakin, apa ya mungkin ya? Ya gimana mau dikabulkan wong dia sendiri apa? Nggak yakin. Contoh, ya Allah saya pengen banget jadi orang kaya yang hartanya berkah bermanfaat. Terus dia kadang mikir, apa ya mungkin ya aku tadi mau sugih. Itu salah dia sendiri. Dia berdoa tapi nggak yakin. Seperti orang yang doa minta haji tadi. Ya Allah, pengen banget ziarah ke Baitullah, ke Ka'bah. Tapi dia sendiri ragu. Apa ya mungkin ya saya haji itu mungkin. Pernah nggak kita berdoa tapi kita sendiri ragu. Apa yang mungkin dikabulkan? Ini yang menjadi penghambat terkabulnya doa seperti itu. Ya. Harus yakin. Ud'ullaha wa antum muqinina bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin akan dikabulkan. Sehingga penuh harap, optimis, warahaban. Dan juga apa? Takut. Takut seandainya tidak diterima amal kita, takut seandainya doa kita tidak dikabulkan. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itulah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kita sekarang hidup di zaman yang khusyuk itu berat. Buktinya kalau kita sholat susah khusyuk, susah menikmati, ya. Sehingga ya nikmati, padahal biasanya yang menjadikan sholat nggak khusyuk itu ketika banyak pekerjaan, banyak tugas, sudah menumpuk-numpuk, datang waktu sholat. Terkadang kalau kita nggak fokus, ya tidak berusaha khusyuk, ya sudah ketika sholat itu pikirannya pekerjaan. Ya, makanya ini ya rasa khusyuk ini yang hilang dari kita semua. Bagaimana kalau baca Quran susah khusyuk, zikir juga gitu. Setelah sholat itu zikir bawaannya apa? Zikir setelah sholat bawaannya apa? Cepat selesai. Jadi ya subhanallah, zikirnya cepat. Subhanallah. Alhamdulillah. Kalau Akbar gimana? Bar. Ada nggak seperti itu? Ya, ada. Ya, kalau habis sholat, ya zikir dulu lah. Zikir itu kan jadi kekuatan kita gitu loh, agar kuat bekerja. Jangan kok karena buru pekerjaan nggak sempat zikir. Ya. Padahal apa? Padahal kunci keberkahan itu ya di situ. Para ulama menjelaskan kalau hidup kita ingin berkah, sering-sering baca Al-Quran.
Semakin seseorang banyak membaca Al-Quran, maka waktunya akan semakin berkah. Hilangnya keberkahan dari waktu kita karena apa? Karena kita jarang membaca Al-Quran. Yakin kalau seseorang itu apa? Coba kita coba. Sehari kita baca Al-Quran berapa lembar? Yakin waktunya itu akan berkah. Kelihatannya sehari, tapi karena keberkahan itu lebih panjang daripada sehari. Dan ini yang dirasakan, dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita lihat para ulama itu kan kalau mengarang kitab itu kan banyak, berjilid-jilid, ribuan halaman. Kok bisa? Karena waktu mereka diberkahi oleh Allah. Waktu mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga di sini apa? Pentingnya kita itu berusaha meraih keberkahan. Berkah itu apa toh? Dalam waktu yang sedikit, dalam waktu yang sebentar, tapi kita bisa mengerjakan banyak hal. Produktif. Gitu ya? Nah, ini dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Para ulama menjelaskan, robbah merupakan buah dari roja. Apa bedanya? Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, wal farqu bainar robbati war roja anna roja toma'un war robbatu tolabun fahiya samratur roja fa innahu ila roja syai'a tolabahu. Jadi perbedaan antara ar-robbah dengan ar-roja, kalau roja itu artinya tamak, sangat berharap. Roja. Adapun robbah adalah tolabun, yaitu mencari. Maksudnya kalau seseorang sudah sangat berharap roja itu ya, maka akan dibuktikan dengan robbah. Buahnya apa? Dia akan ikhtiar, dia akan berusaha, akan mencari. Sehingga robbah itu merupakan buah dari apa? Roja. Karena apa? Jika seseorang mengharapkan sesuatu, maka dia akan berusaha mencarinya. Kalau kita punya keinginan, pernah nggak kita punya keinginan? Atau sering? Sering ya? Tapi pernah nggak kita tuh punya keinginan, tapi nggak ada usaha untuk meraih keinginan tersebut? Ada ya? Punya keinginan, tapi nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar untuk apa? Meraih keinginan tersebut. Sebagaimana orang pengen masuk surga, tapi nggak ada usaha, nggak mau beribadah, nggak mau beramal soleh. Demikian pula robbah. Robbah ini maknanya memang mirip dengan khauf, yaitu rasa takut dan cemas. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, wal wajalu wal khaufu wal khasyatu war rahbatu alfadun mutaqaribah ghairu mutatratifah. Jadi ada kata al-wajal, al-khauf, al-khasyah, ar-rahbah. Ini adalah lafaz-lafaz yang mirip namun tidak sama persis. Lafaz-lafaz yang mirip tidak sama persis, yaitu apa? Ada perbedaan di antaranya. Perbedaannya apa? Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan perbedaannya adalah
Kalau al-khauf itu maknanya adalah harabul qalbi min hululil makruhi inda isti'arihi. Kalau al-khauf artinya adalah larinya hati ketika tertimpa perkara yang dibenci. Larinya hati ketika tertimpa perkara yang dibenci saat merasakannya. Sedangkan khosyah itu lebih spesifik daripada al-khauf. Karena al-khosyah itu apa? Khaufun makrunun bima'rifah. Karena apa? Khosyah itu adalah rasa khauf yang dibarengi ilmu. Itu kalau khosyah. Jadi rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Fal khaufu harakatun wal khasyatu injima'un. Maka al khauf adalah gerakan hati. Adapun al khasyah itu adalah terkumpulnya ketakutan sehingga menimbulkan ketenangan jiwa. Kalau al-khauf gerakan hati, sedangkan al-khasyah itu terkumpulnya ketakutan sehingga menimbulkan ketenangan jiwa. Adapun ar-rahbah, apa makna ar-rahbah? Fahiyal im'anu fil harabi minal makruh. Rahbah itu adalah sikap menekuni pelarian dari perkara yang dibenci. Sikap menekuni pelarian dari perkara yang dibenci. Ya, rahbah. Rahbah itu lawan dari rohbah yang tadi kita bahas. Kalau rohbah kan apa? Sikap tekun dalam mencari perkara yang diharapkan. Nah, sehingga dalam ayat ini disebutkan 4 ibadah sekaligus. Itu apa? Doa, ya do'unana ya, rohbah, rohbah, dan khusyuk. Dan ayat ini menyebutkan tentang bagaimana para nabi itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Para nabi senantiasa berdoa kepada Allah. Yang mana ketika berdoa kepada Allah itu dengan menghadirkan perasaan rohbah, penuh harap. Jadi ketika berdoa itu harus penuh harap, benar-benar penuh harap. Dan berdoa harus rohbah, takut, khawatir seandainya tidak dikabulkan. Khusyuk. La yaqbalullahu du'a ahadin min qalbin ghafilin lahin. Allah itu gak akan menerima, gak akan mengabulkan doa seseorang yang lalai dari hati yang lalai. Maksudnya apa? Allah gak akan mengabulkan orang yang gak khusyuk dalam doa. Gak khusyuk dalam doa itu bagaimana? Contohnya apa? Ya doa kayak berdoa tapi kayak lepas gitu aja. Gak menghayati apa yang ia doakan, ia panjatkan. Pernah nggak? Kita kadang mengalami ketika berdoa itu ya kayak seperti lepas gitu.
kurang menghayati. Bahkan sebagian orang itu ada yang berdoa tapi nggak paham apa yang dia minta. Karena dia hanya menghafal bahasa Arabnya, tapi nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya. Contohnya apa? Doa iftitah. Doa iftitah itu kan isinya doa. Namanya doa iftitah. Sudahkah kita paham maknanya? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya itu. Ya. Itu kan doa. Dan ini penting sekali bagaimana ketika berdoa itu mengumpulkan 3 kondisi sekaligus. Harap, takut, dan khusyuk. Nah, dalil ini menjadi pertanyaan besar bagi sebagian orang yang nyembah Nabi. Nabi saja berdoa kepada Allah dengan penuh harap, cemas, dan khusyuk. Maka bagaimana seseorang bisa berdoa meminta kepada Nabi, sementara Nabi saja berdoa kepada Allah? Masa minta ke Yesus Kristus? Minta ke Bunda Maria? Banyak nggak sih yang minta ke Yesus? Banyak. Yang minta ke Bunda Maria? Banyak. Ada Kristen Ortodok dan ada Kristen Katolik, kan gitu ya. Yang paling banyak itu ya Ortodok, terus Katolik. Katolik itu kan di Roma ya, di Roma mereka aja punya. Ini beda kan? Apa bedanya Katolik dengan Kristen Ortodok? Ada bedanya, terutama dalam memahami Tuhan di sini. Ada yang menerima Bunda Maria, ada yang enggak, kan gitu. Ya. Kalau di daerah Meksiko, Amerika Latin gitu kan banyak yang menyembah siapa? Bunda Maria kan? Patungnya ada di situ. Ya. Jadi yang disembah itu tidak hanya Yesus, Bunda Maria juga. Karena mereka punya keyakinan Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Anak, kan gitu. Ya. Dan agama yang paling banyak sedunia ini kan agama Nasrani. Digabung antara Kristen Ortodok dengan Katolik, itu paling banyak sendiri sedunia. Jadi lebih banyak yang masuk neraka ya. Iya kan? Lebih banyak yang masuk neraka. Agama terbesar di dunia itu adalah itu, Kristen, Katolik, Nasrani. Belum lagi Hindu. Hindu itu banyak nih. Hindu itu sekitar populasinya itu 1 miliar. Terdapat di mana? Di India. Coba bayangkan, 1 miliar ini nyembah apa? Nyembah sapi. Ya, nyembah sapi, nyembah Brahma, Wisnu, apalagi Siwa, kan gitu. Belum lagi yang ada di Tiongkok, di Cina. Jadi apa? Nggak punya Tuhan, ateis, komunis, itu berapa? Miliaran juga. Sama, miliaran. 1 miliar orang gitu loh. Indonesia saja kan berapa? 200-an juta ya. Ini sampai miliaran. Menunjukkan betapa besarnya nikmat Islam. Ya. Jadi kalau kita keliling dunia, ke Amerika, ke Eropa, banyak yang beragama Nasrani. Kalau ke India banyak yang Hindu. Kalau ke Cina banyak yang ateis. Semakin apa? Menyadarkan kita akan besarnya nikmat Islam. Aslim taslam. Ya, Islamlah akan selamat. Saya akan selamat. Dan salah satu bentuk mensyukur nikmat Islam ya sungguh-sungguh mempelajari Islam.
Ya, sungguh-sungguh dalam belajar akidah, belajar Al-Quran, hadis, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Berikutnya, yang keenam, al-khasyah. Kalau tadi kan apa? Rohbah, dan khusyuk ya. Yang keenam ini disendirikan, yaitu al-khasyah. Apa dari al-khasyah? Rasa takut yang dibarengi apa? Ilmu. Sebagaimana tadi telah kita singgung, bahwasanya khasyah itu rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Jadi khasyah ini lebih spesifik ya daripada khauf. Dalil akan khasyah itu adalah dalam firman Allah. Surat Al-Baqarah ayat 150. Fala takhshawhum wakhshawni. Maka jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Jangan takut kepada mereka, orang-orang kafir ya, tapi takutlah kepadaku. Nah, takut berdasarkan ilmu ini ya, takut karena ilmu. Ya, khasyah adalah rasa takut yang dibarengi dengan ilmu tentang yang ditakuti. Jadi takut dibarengi apa? Ilmu tentang yang ditakuti. Menunjukkan bahwasannya orang yang paling khasyah kepada Allah adalah ulama. Orang yang paling khasyah itu adalah orang yang paling berilmu kepada Allah. Gitu ya, orang yang paling takut kepada itu ulama. Karena ulama itu adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fatir, ya surat Fatir ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah ulama. Jadi ulama itu takut kepada Allah berdasarkan ilmu, mengetahui keagungan Allah, mengenal Allah melalui nama-namanya yang indah, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang mulia. Ini buah dari ma'rifatullah. Ma'rifatullah yang buahnya khusyatullah. Apa? Takut kepada Allah. Kenapa orang itu kok sengsara hidupnya? Tandidit gitu ya. Jawabannya kan itu ya. Urip kok sengsara gini. Jawabannya no. Tandidit kan gitu ya. Sebenarnya masalahnya bukan itu. Kenapa orang itu kok susah, sengsara? Ada yang menjawab karena sakit-sakitan. Ada yang jawab, kenapa kok sengsara uripmu? Urip kok sengsara? Ya loro-loron. Ya. Kenapa kok susah? Ada yang ya karena mungkin faktor ekonomi. Ada juga ya kenapa kok orang itu sengsara hidupnya? Ya mungkin karena faktor ekonomi, sakit-sakitan, atau mungkin dikucilkan di masyarakat, atau ada masalah dalam keluarganya, punya masalah. Tapi sebenarnya inti seseorang itu sengsara hidupnya, intinya itu adalah apa? Karena jauh dari Allah.
seseorang itu sengsara hidupnya karena tidak mengenal Allah. Sehingga kunci sederhana sebenarnya kan, tips hidup bahagia itu simple, nggak perlu banyak teori. Orang-orang barat itu kan banyak teori ya. Orang barat itu banyak teori loh. Teori tips hidup apa? Bahagia. Kan gitu, kalau kita baca artikel-artikel mereka itu banyak teori-teorinya. Tips apa hidup bahagia. Ya. Tapi tahu nggak? Seorang yang apa? Mengarang kitab, mengarang buku tips hidup bahagia. Ada orang kafir. Orang kafir itu ngarang kitab gitu ya, buat buku tips hidup bahagia. Orang kafir. Bahkan bukunya ini banyak yang suka, banyak yang muji, Masya Allah bukunya bagus itu ya. Tapi tahu nggak? Ternyata yang ngarang tips hidup bahagia, dia sendiri bahagia nggak? Hah? Kan nggak mesti ya. Orang yang ngarang, yang menulis buku tips hidup bahagia, ternyata dia sendiri nggak bahagia. Apa buktinya? Ternyata dia sendiri apa? Bunuh diri. Apa? Bunuh diri. Ya kan nggak? Oh ini nggak masuk akal mungkin. Masa sih saya nggak masuk akal, masa yang ngarang tips hidup bahagia malah bunuh diri. Kenapa? Karena nggak punya iman. Kalau dia nggak punya iman, gimana mau bahagia? Mbak, tips trik-trik macam-macam itu nggak layan, nggak bermanfaat. Ya. Kalau orang bunuh diri itu bahagia nggak? Nggak ada ceritanya orang itu bunuh diri karena bahagia. Orang bunuh diri itu karena apa? Karena nggak bahagia, karena kehilangan kebahagiaan. Ya, kembali kasus bunuh diri itu semakin banyak. Indonesia juga banyak, Jepang banyak nggak? Hah? Gara-gara main slot ya, jadi slot. Iya, banyak. Menunjukkan orang bunuh diri itu yakin nggak bahagia. Kalau bahagia nggak mungkin bunuh diri kan gitu ya. Jadi sebenarnya tips hidup bahagia itu simple. Cukup seseorang itu dekat dengan Allah, itu bahagia hidupnya. Bahagia itu dengan mengenal Allah, ma'rifatullah, dekat dengan Allah, itu bahagia. Bahagia itu simple, cukup seseorang jaga sholat 5 waktunya, waktunya zikir, waktunya baca Al-Quran, waktunya ibadah, waktunya tahajud, waktunya duha, waktunya sholat sunnah, simple hidup bahagia itu. Yang penting menjaga kedekatan kita dengan Allah. Kenapa? Karena kebahagiaan itu di tangan Allah. Bahagia itu di dalam hati dan kebahagiaan itu di tangan Allah. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan kecuali hanya Allah. Allah itu kan zat yang membolak-balikkan hati hambanya. Cepet banget loh. Seorang itu pagi ini bahagia, sore sudah apa? Sudah galau, gelisah, mumet, sedih. Hati cepat bolak-balik itu ya. Ya. Ya apalagi isinya dunia kan gitu, nggak mungkin senang terus kan gitu ya. Dunia itu ya roda yang terus berputar. Tapi ajaibnya orang mukmin itu dalam setiap kondisi itu bahagia. Dia di atas bahagia dengan syukurnya. Ketika orang mukmin di bawah, dia tetap bahagia dengan sabarnya. Pertanyaannya, ada nggak orang yang sakit itu bahagia? Apa ya enek ta Ustaz, mosok loro bahagia ya apa ya ono?
Ada nggak orang sakit tapi tetap bahagia? Ada, karena apa? Inti kebahagiaan itu nggak harus sehat. Orang sakit pun bisa bahagia. Karena apa? Ketika dia dekat dengan Allah. Orang didit, mungkin nggak bahagia. Mungkin. Ya, syaratnya apa? Dekat dengan Allah. Kalau kalau nggak seperti itu apa? Masa yang bahagianya orang-orang kaya saja? Orang miskin banyak yang bahagia. Tukang beca itu banyak yang bahagia. Nggak mikir mumet. Ya, nunggu penumpang sambil apa? Sambil tiduran. Hidupnya nggak punya beban itu ya. Nah, apalagi kalau beca dan sholatnya tekun gitu ya, bahagia itu. Ya. Jadi kebahagiaan itu orang sakit bisa bahagia, orang miskin bisa bahagia. Pernah nggak jenguk orang sakit? Ketika sakitnya lumayan parah, dijenguk senyum-senyum sendiri. Ya, maksudnya bukan orang gila ya. Maksudnya masih bisa senyum, sumringah. Ini nggak dibuat-buat. Memang dia, masya Allah, ya. Sakit pun bisa bahagia. Ya, karena dia rela menerima takdir Allah, ridho dengan keputusan Allah. Apalagi dia ketika sakit itu masih bersyukur. Loh, sakit kok bersyukur? Ya bersyukur karena ternyata sakit dia apa? Lebih ringan dibandingkan sakit saudaranya. Pernah ada orang sakit stroke, tapi tetap bahagia. Tubuhnya ini nggak bisa gerak, tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak. Tahu nggak kenapa bahagia? Dalam kondisi stroke, dia tetap bahagia ketika dijenguk itu, masya Allah, masih ceria wajahnya, masih sumringah wajahnya. Kenapa? Dia menjelaskan, dia mengatakan, meskipun dia stroke bertahun-tahun, tangan nggak bisa digerakkan, kaki nggak bisa digerakkan, tetap bisa bersyukur. Kenapa? Karena dia masih bisa menggerakkan lisannya, masih bisa lah berbicara. Ada nggak orang stroke nggak bisa ngomong? Banyak, ya kan? Ada ya, stroke nggak bisa apa? Ngomong. Dia masih bisa bersyukur karena ketika stroke dia masih bisa berzikir, bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Terus beliau ini kalau ya namanya stroke itu kan banyak waktu luang ya. Ternyata ketika banyak waktu luang itu dia malah lebih bisa sering baca Quran dan apa sering setiap hari itu nyetel kajian terus. Itu yang motivasi dia Pak untuk semangat, tetap semangat hidup. Coba kalau orang udah stroke, iso ngopo-ngopo, ya mau kamar mandi harus dibantu, mau ya buang air kecil, buang air besar juga harus dibantu terus. Orang stroke itu banyak ya, banyak nggak yang keinginannya pengen cepet sembuh cepat ya sembuh ya jelas ya. Tapi banyak nggak yang pengen mati saja? Iya kan gitu, mau dia nggak bisa apa-apa, apalagi dia khawatir aku nggak mau ngerepotkan anak putu ini ya, nggak mau ngerepot nih kerabat. Bahkan ada anak itu ngerawat orang tuanya yang stroke itu ya, cita-citanya keinginannya gimana orang tuanya cepat mati gitu ya, cepat mati gendang ngerepotnya anak, cepat mati gendang cepat oleh arisan gitu. Ada nggak yang anak seperti itu? Oh, banyak ibu nih. Banyak ya. Nah, jadi ada anak yang tipenya itu merawat orang tua. Itu bukan karena merasa ini jalan pintas masuk surga, enggak. Ada yang merawat orang tua itu karena terpaksa, karena pengen dapat warisan gitu. Ya.
Sehingga kalau orangnya sakit, orang tua sedang sakit itu gimana sih orang tua cepat mati? Buktinya apa? Baca Yasin, ya kan? Ada orang tua sakit berat itu sedang diwaca Yasin gendang mati gitu kan ya. Nah, gitu nih. Ada pertanyaan nggak? Jelas? Jelas. Jadi ya intinya kalau bahagia itu adalah dengan menjaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nih, dan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fanas'alullah ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.